batik. Ternyata dari tahun 79 tuh batik udah nyanyi. Teman-teman di media belum mungkin kalau nanti sempat datang, saya akan puterin satu video yang teman-teman nggak akan mungkin nyangka itu batik dengan timbre suara awalnya gitu. Batiknya ketawa kan. Aku nemuin videonya gitu ya. Nanti kita puterin waktu saat konser gitu. Jadi saya merasa proses batik ini nggak melalui proses mudah untuk menjadi seorang penyanyi yang bisa dikenal, sustainable pada zamannya gitu. Dan teman-teman perlu tahu nggak lagu Anyada Jakarta itu yang pertama kali nyanyiin siapa? Ternyata Mbak Ati. Nanti ada ininya. Jadi setelah saya riset gitu ya, Mbak Ati ini luar biasa. Dan lagu-lagunya itu easy listening tapi ada value-nya gitu ya. Chord-chordnya ya, Richard juga tahu nih sebagai music director-nya. Jadi saya pikir nggak salah. Setelah saya bikin konser Vina, memang Mbak Ati kita telepon-teleponan Mbak Ati ya gitu. Dan bukan karena saya ditelepon terus aja gitu. Jadi kita riset sama-sama, kita cari peluangnya, kemudian kapan akan diselenggarakan, sampai akhirnya mudah-mudahan tanggal 2 Mei bisa terselenggara gitu. Amin. Oke, Mas, ada gestarnya nggak? Atau bintang tamunya mungkin di konser Atik CD? Siapa yang nggak kenal batik, teman-teman yang batik, jujur yang mau jadi bintang tamu ini banyak banget. Tapi ya kita kan dengan waktu, kemudian juga repertoar lagu yang sudah akan bantu batik, sahabat dekatnya pernah nyanyi bareng juga, itu Teh Mama Ina, Vina Panduwinata. Oke, malah dia yang superstarnya. Keren. Gitu. Ada lagi yang lain, mungkin nanti ada Roni Sianturi, ada Historical dong dengan Bati itu. Apakah nanti jadian lagi? Kita lihat konsernya. Kalau dia mancung itu jadi DPR, nah aku bisa kamu terima lagi. Nah, jadi pejabat lah. Ini ada gosip, gitu. Dan mungkin ada yang lain juga yang artinya akan membuat malam konsernya Batik ini, saya yakin akan memorable gitu ya. Okay. Dengan repertoire yang kita susun, dengan kejutan-kejutan yang akan nanti ada gitu ya. Kita akan bikin konser ini memorable dan yang datang pasti akan senang. Oke, terima kasih Mas Iwan, dan kita langsung ke music directornya Richard Hutapea. Nah, sebelum Richard ngomong nih. Sebelum Richard ngomong, kenapa Mas? Membuat konser batik yang mungkin challenging karena memang kalau konser artis-artis penyanyi lain yang masih happening gitu lagi tren, mungkin jual tiketnya nggak mudah. Tapi buat saya bukan itunya. Tapi ketika kita mau menghargai musisi penyanyi Indonesia dengan karyanya, saya yakin ada aja yang mau menghargai. Salah satu penghargaan yang kita mau kasih juga ke Batik adalah saya ingin ada kolaborasi gitu. Makanya saya searching juga, makanya kita pengen generasi milenial juga punya peran di sini. Makanya kami hire Om Richard Hutapea, generasi milenials, untuk mengaransemen semua lagu nanti yang akan diaransemen oleh Richard. Gitu. Luar biasa. He's so cute ya. Oke, untuk Richard, aransemen musik seperti apa yang nanti disuguhkan di konser Atik CD? Iya, jadi basically kan Batik ini penyanyi lama, jadi dan sudah lama vakum ya. Jadi saya nggak terlalu mau banyak merubah musiknya. Jangan sampai nanti penonton yang datang, ini lagu apa ya? Oh ini lagu apa ya? Nah itu mungkin jadi nggak memorable gitu, dan juga bisa membuat Mbak Atiknya juga nggak nyaman gitu, karena kan beliau juga nyanyi, yang dia nyanyikan juga kan musiknya yang udah lama dia dengar gitu, udah ternyata udah ternyata. Jadi kalau terlalu banyak, kalau di atas 50% saya ubah, mungkin justru menyulitkan beliau untuk bisa menginterpretasikan lagu-lagunya. Jadi dasarnya itu ya musiknya beliau itu yang sudah direkam, tapi banyak unsur-unsur baru yang saya masukin itu, terutama elektronik dan alat musik tiup, brass sectionnya. Jadi tetap ada nuansa modernnya ya elektronik itu, tapi tetap ada akustiknya ya dari si brass section itu gitu. Dan beberapa lagu yang saya menyesuaikan dengan harmoni yang lebih modern gitu ya, karena lagu-lagunya kan pada masa itu ya harmoninya ya begitu gitu ya. Jadi saya sesuaikan di beberapa spot lagu-lagunya itu, saya buat harmoninya lebih modern gitu. Oke,
Tapi sebagai millennials kan, Ya. itu kita pasti mendengar lagu-lagu yang Batik CB, Terserah Boy dan lain-lain. Tapi yang menurut Richard sendiri, yang memorable lagunya yang mana? Kalau yang buat saya denger sih, yang paling nempel tuh Maafkan sama Optimis gitu. Tapi begitu saya dapat semua 16 lagunya itu, semuanya keren banget sih. Jadi memang udah tipikal, oh ini Batik CB banget ternyata lagu-lagunya gitu. Jadi buat saya justru mempermudah saya untuk, jadi kalau kita udah suka lagunya, justru membuat saya menggali idenya tuh lebih gampang gitu. Okay. Jadi lagunya udah enak, musiknya pada masa itu juga udah keren, jadi wah ini bisa dibikin tambah keren gitu. Jadi ada beberapa lagu yang aduh ini mau diapain ya, susah gitu. Tapi buat saya lagu-lagu Batik tuh sangat mendorong saya justru untuk lebih kreatif lagi. Luar biasa. Jadi teman-teman media, ini adalah bukti dari pentingnya regenerasi ya. Jadi oke, untuk Richard Hutape ada nggak kesan-kesan khusus tentang Batik CB selama bekerja sama? Usia kita jauh banget ya. Saya lahir tahun 91, Wah. Mbak Atik 60 ya, 60-an ya. Anak saya hampir seumur. Anaknya Mbak Atik hampir seumur saya. Jadi sebenarnya saya manggilnya tante gitu. Cuman biar kakakku kan biasanya musisi semuanya jadi seangkatan. Kalau nggak Mbak, Mas gitu kalau musisi gitu. Jadi awalnya tuh saya sama istri saya ngomong biasanya kendala sama orang tua nih di komunikasi. Saya juga ngomong ke Mas Iwan. Biasanya orang tua musisi senior itu males sama anak-anak muda karena problemnya di komunikasi. Agak sulit untuk menemukan maunya musisi seniornya sama yang kita anak muda mau mengakomodir maunya beliau gitu ya. Tapi ya mungkin karena saya juga banyak main sama musisi senior gitu, sama Mas Topati segala macam. Ya untungnya buat saya bukan kesulitan untuk berkomunikasi sama Mbak Atik gitu. Dan Mbak Atiknya juga ternyata nggak kaku gitu ya. Jadi tetap musicianship-nya tetap ada, senimannya tetap ada. Jadi nganggep musisi yang lebih muda pun teman gitu, bukan yang lu harus hormat sama gue ya, nggak gitu. Jadi itu sangat membantu saya untuk bisa lebih komunikatif sama Mbak Atik. Luar biasa, musicianship tuh baru denger Pak. Keren. Baru denger. Oke. Yang masih ada ya. Ya, untuk Mas Iwan, boleh nggak bilang sama teman-teman media dan juga nanti yang akan nonton, kenapa harus nonton konser ini? Harus. Kenapa, Mas? Iya tadi ya, bahwa Mbak Atik itu adalah salah satu diva Indonesia. Dan setelah kita riset, lagunya tuh banyak banget. Lebih dari 20-an lagu sebenarnya kalau kita mau tampil semua. Dan memang lagunya memang lagu-lagu terkenal di zamannya ya. Makanya saya minta tolong Richard itu akan merasakan lagu ini supaya lebih mudah mengembalikan ingatan teman-teman, dan generasi milenials pun juga masih asik dengerin. Kemudian yang kedua adalah akan banyak muncul kejutan-kejutan yang Mbak Atik sendiri nggak tahu. Jangan dibocorin. Jadi saya punya keyakinan konser ini memorable dan teman-teman mesti datang. Banyak juga komposisi lagu yang akan dibawakan oleh Richard dan Batik yang bisa tentunya sing along gitu ya pasti. Dan satu lagi, Batik akan sangat intimate dengan penonton. Jadi nggak ada sekat lagi nanti ya, Batik bisa turun di floor, naik lagi apa segala macam lah gitu. Kita akan bikin hal-hal seperti itulah. Oke, untuk so far penjualan tiket gimana nih, Mas? Masih ada silver, gold, sama platinum. Tapi silvernya kabar terakhir tinggal 5. Wow, oke. Yang lainnya gold sama platinum masih ada lah gitu. Oke. Makanya buruan beli tiket. Buruan beli. Oke. Untuk terakhir untuk Mbak Atik CB, mungkin pesan-pesannya yang nanti penggemar ataupun teman-teman yang akan menonton konser ini. Pesan-pesannya ya Datang pakai kacamata hitam. itu keren juga tuh idenya ya, semuanya pakai kacamata hitam. Kalau perlu semua pemain bandnya pakai kacamata hitam, Stevie Wonder semua. Nah, pesan-pesannya ya mudah-mudahan saya bisa deliver seperti yang dia mau dan juga yang saya mau, juga yang Richard mau juga. So paling enggak ya itu tadi, begitu mereka pulang saya bisa buat
seperti unforgettable moment, konsep gitu. Itu yang paling penting karena untuk saya itu kesuksesan, that's number one, sukses untuk saya itu. Gimana saya bisa touch the penonton's heart gitu. So itu ya mudah-mudahan saya bisa ke situ dan saya bisa membuat senang penonton, bisa menghibur mereka, dan ya itu menurut saya itu sukses di situ. Amin, kita doakan sama-sama. Tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber hari ini. Batik akan menyanyikan satu lagu